Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kemarin ada pernyataan dari Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni beliau Al-Mukarram Kyai Haji Miftahul Akhyar, yang dianggap kontroversial. Pernyataan beliau adalah menyinggung masalah Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membahas nasab beserta pendukung-pendukungnya ini disamakan dengan kelompok Khawarij. Oleh karenanya, saya dalam kesempatan kali ini akan memberikan informasi kepada beliau. Jadi saya di sini tidak lagi memposisikan mengkritik beliau, tidak, apalagi menasehati beliau, tidak. Akan tetapi saya memposisikan sebagai anak atau murid yang mana pantas untuk memberikan pemberian terhadap orang tuanya atau gurunya. Karena saya memposisikan sebagai anak atau murid, maka saya akan memberikan pemberian berupa informasi mengenai kelompok Khawarij, yang mana nantinya informasi yang saya sampaikan ini akan menghasilkan sebuah konklusi bahwa Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membahas nasab beserta pendukung-pendukungnya ini tidak termasuk kelompok Khawarij, Kiai, ya. Begini Kiai pemberian informasi dari saya. Ya. Kita tahu bahwa definisi Khawarij itu sendiri secara lughatan, secara etimologis berdasarkan kitab Al-Farqu Bainal Firaq yang dikarang oleh Syekh Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad Al-Baghdadi halaman 75, bahwa Khawarij itu berasal dari bahasa Arab kharaja, yang artinya keluar, muncul, timbul, ataupun memberontak. Kemudian wazan kharaja ini ditransformasi ke wazan jamak taksir fawailu menjadi khawariju, yang artinya kelompok-kelompok yang keluar, kelompok-kelompok yang muncul, kelompok-kelompok yang timbul, kelompok-kelompok yang menentang. Kemudian definisi Khawarij menurut istilah atau terminologi ini banyak pengertian, ya. Akan tetapi saya akan menampilkan dua pengertian. Yang pertama, pengertian yang ada di dalam kitab Al-Milal wan Nihal juz 1 halaman 114, ya, Syekh Asy-Syarastani. Kemudian Khawarij secara istilah menurut Harun Nasution dalam bukunya Teologi Islam Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, ya, cetakan 1985 halaman 11. Saya awali dari pengertian Khawarij menurut Harun Nasution. Khawarij menurut terminologi adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bughat atau pemberontak Muawiyah
bin Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Itu pengertian secara istilah menurut Harun Nasution. Kemudian pengertian Khawarij menurut atau secara istilah menurut Syekh Asy-Syarastani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal adalah kulluman kharaja 'alal imamil haqqil ladzi ittafaqat al jama'atu 'alaihi yusamma kharijiyan. Setiap orang yang keluar menentang imam yang sah yang telah diputuskan atau yang telah disepakati oleh masyarakat, ini namanya kelompok Khawarij. Sawa'un kana al-khuruju fi ayyamis sahabati 'alal a'immatir rasyidina. Baik penentangan itu pada era sahabat terhadap 4 khulafaur rasyidin au kana ba'dahum 'ala tabi'in lahum bi ihsan, atau penentangan pada era setelah sahabat terhadap tabi'in yang baik, wal a'immati fi kulli zaman, dan para pemimpin di setiap zaman. Sehingga kalau kita melihat dua pengertian daripada Khawarij, ya, menurut Harun Nasution dan menurut Syekh Asy-Syarastani, bisa disimpulkan bahwa Khawarij itu sampai kapanpun ini ada, bahkan sampai hari kiamat ini akan ada, bahkan zaman sekarang akan ada, ya. Kemudian doktrin-doktrin pokoknya Khawarij itu apa saja? Ini yang penting kita ketahui, ya. Doktrin-doktrin pokoknya itu apa saja? Ya, yang pertama, ya, doktrin pokok dari Khawarij adalah khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kedzaliman. Ini loh yang ekstrem ini, ya. Yang keempat, khalifah sebelum Ali, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Yang kelima, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Kemudian selanjutnya yang keberapa ini? Yang keenam, ya, yang keenam, Muawiyah dan Amr bin Al-As serta Abu Musa Al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Ini yang ekstrim juga. Kemudian yang ketujuh, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Ya. Kemudian selanjutnya seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, ya. Kemudian selanjutnya setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Selanjutnya seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Selanjutnya ajaran pokok dari Khawarij adalah adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk ke dalam neraka. Selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. Kemudian selanjutnya mereka
mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Dan yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Jelas sekali Kiai ya, bahwa informasi yang saya dapat sesuai dengan kajian saya dengan meneliti kitab-kitab dan karangan-karangan buku dari cendekiawan, saya simpulkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak termasuk golongan Khawarij. Kiai ngapunten, tidak termasuk dari golongan Khawarij. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan teman-temannya ya, dan pendukung-pendukungnya ini juga tidak pernah kok ya, tidak pernah mengatakan orang yang dosa besar ini masuk neraka. Tidak, Kiai ya, tidak. Kami tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kalau dilanjutkan lagi kami tetap Nahdlatul Ulama, Kiai. Itu saja, Kiai, informasi atau pemberian informasi yang saya berikan, dan pemberian itu terhadap panjenengan Kiai adalah pemberian yang mana pemberian saya statusnya sebagai anak dan murid panjenengan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.